Assalamualaikum, perkenalkan, namaku Shirley. Aku ingin berbagi cerita bagaimana aku menemukan kedamaian saat kembali melaksanakan sholat. Inilah cerita hijrahku. Aku adalah anak bungsu dari 2 bersaudara, besar dalam keluarga yang normal dan harmonis. Ayahku seorang engineer di sebuah perusahaan minyak bumi yang tentunya jarang berada di rumah. Oleh karena itu, aku dan kakakku dibesarkan oleh sosok ibu yang menurutku sangat hebat dan paling mengerti keadaan diriku, senang ataupun susah. Aku dan kakakku berharap bisa terus bersama ibu yang kuat dan tangguh dalam mengurus kami meski sendiri. Tapi takdir berkata lain. Di usia 10 tahun, aku harus menelan pahit kehidupan. Ibuku meninggal. Saat itu rasanya aku sangat tak terima dengan takdir Tuhan. Aku diliputi rasa kekecewaan dan kesedihan yang amat mendalam. Aku seperti kehilangan tumpuan dan sandaran dalam hidup. Tak bisa dipungkiri, hidup harus tetap berjalan. Aku mencoba untuk tegar dan menjalani hidup seperti remaja pada umumnya. Seiring berjalannya waktu saat masuk ke SMA, aku akhirnya memutuskan untuk mengurus semua kebutuhanku sendiri. Meskipun ada kakak-kakak yang senantiasa membantu, tapi aku selalu merasa kosong dan kehilangan tanpa kehadiran ayah dan ibuku. Semenjak ibuku pergi meninggalkanku dan kakakku, aku merasa hidupku dipenuhi dengan kegagalan. Mulai dari rankingnya anjlok, tak pernah lagi menang dalam olimpiade, bahkan kegagalan dalam pertemanan dan percintaan. Aku merasa keberuntunganku telah hilang seiring dengan kepergian ibu. Hampa, kecewa, sedih, dan marah. Semua rasa itu akhirnya selalu mengantarkanku pada kebahagiaan semu. Keluar malam, meneguk segelas alkohol, berbohong pada ayah, dan hal lain yang saat itu aku kira bisa meredakan segala amarah dan mengisi kekosongan dalam hati. Saat itu aku bahkan mengabaikan orang-orang yang sebenarnya sayang pada diriku. Satu yang kupikirkan hanyalah bagaimana bisa bahagia dan melupakan masalah sejenak, meski hanya dalam satu malam. Di tengah kekacauan hidupku saat duduk di kelas 1 SMA, aku pernah bermimpi sesuatu yang sangat aneh. Dalam mimpi tersebut, aku dihadapkan pada 2 pintu. Saat aku mendekat dan berdiri di depan salah satu pintu, aku merasa tak nyaman dan ketakutan. Setelah itu aku menangis di depan sana dan mencoba untuk keluar. Rasa penasaran membawaku untuk menghampiri pintu satunya lagi. Aku berdiri dan masuk di pintu itu. Seketika, aku melihat cahaya yang sangat terang. Tentunya membawa kedamaian dan ketenangan yang selama ini aku cari. Saking bahagianya, dalam mimpi itu aku bersujud sambil menangis bahagia. Setelah itu aku terbangun dalam keadaan bingung, mengira-ngira apa maksud dan mimpi semalam. Tetapi hal itu tak berlangsung lama. Aku kemudian melupakannya sampai tiba di usiaku 20 tahun. Aku mulai mencoba dan bertanya-tanya pada temanku mengenai keimanan, tentang surga dan neraka, serta hal-hal lain yang bisa memuaskan pertanyaan yang ada dalam diriku. Namun, ternyata semua itu belum juga mendatangkan hidayah dari Allah. Tibalah di bulan Ramadan. Di hari pertama puasa, tiba-tiba hatiku tergerak untuk sholat kembali. Sholat yang selama ini kutinggalkan dan hanya mementingkan kebahagiaan dunia. Saat itu aku berpikir bahwa mungkin sholatnya tidak akan khusyuk, karena aku masih butuh bimbingan bacaan dan terbata-bata. Tapi Allah berkata lain. Saat sujud pertama, aku menangis sesenggukan dan terus melanjutkan sholatku. Selesai sholat, instingku pun mengarahkanku untuk berdoa dan melupakan seluruh pikiran dan perasaanku selama ini kepada Allah. Aku mengatakan bahwa aku seperti sedang curhat pada seseorang, namun kali ini berbeda. Tak ada yang aku tutupi dan sembunyikan di hadapan Allah. Air mata banjir pada pengalaman sholat pertamaku. Aku merasa telah menemukan apa yang telah aku cari selama ini. Kekosongan dan kehampaan saat ini telah diisi oleh limpahan kasih sayang yang Allah berikan dalam sholat pertamaku. Kini aku tahu kemana harus berkeluh kesah dan bersandar serta bersujud, yaitu kepada Allah semata.